Halo, jumpa lagi di channel Gitaran Klasik ala Mr. Maruf. Pada video kali ini, saya akan membahas chord F dan pola 1-4-5-1. Mari kita perhatikan dalam tangga nada C mayor. Kalau kita perhatikan, dalam sebuah tangga nada mayor, maka kalau kita membuat trinada dalam setiap nada dari tangga nada C mayor itu, maka akan menghasilkan sebuah pola chord sebagai berikut. Karena dia tangga nada C mayor, maka yang pertama pasti C. Dan kualitas chordnya adalah mayor. Kemudian pada nada kedua dan ketiga itu minor, yaitu D minor dan E minor. Sementara keempat dan kelima itu mayor, dalam hal ini adalah F mayor dan G mayor. Sementara keenam itu A minor. Dan ketujuh itu adalah B dim. Dengan demikian, pola 1-4-5-1 pada tangga nada C mayor adalah C, F, G7, dan C. Dalam hal ini, kita baru belajar dua chord, yaitu C dan G7. Sementara chord F belum kita pelajari. Dan saat inilah kita akan mempelajarinya. Bentuk chord F saya tampilkan dua macam. Yang pertama yang setengah dan yang kedua yang full. Yang akan kita pakai sementara adalah yang setengah dulu. Nah, kalau kita perhatikan pada chord F yang setengah ini ada angka 1 di dua senar. Maksudnya adalah jari 1 menekan di dua senar. Sementara jari 2 satu senar dan jari 3 di satu senar juga. Nah, ini berarti bahwa jari telunjuk, jari 1 menekan dua senar, maka kita tekan jari telunjuk itu pada dua senar secara sekaligus. Dalam istilah gitar disebut bare atau ceja. Kemudian jari 2 di senar 3 fret 2 pakai jari 2. Dan jari 3 senar 4 fret 3. Inilah bentuk atau posisi jari untuk chord F setengah. Bassnya yang mana? Bassnya tentunya senar 4. Ya. Kalau kita petik, supaya lebih jelas, saya dekatkan. Ya. Jadi jari 1 menekan dua senar seperti ini. Ya. Tekan dua senar, kemudian jari 2 di senar 3 fret 2 dan jari 3 di senar 4 fret 3. Kalau petikan bersama-sama, petikan bass dan treble. Nah, sebelum berlanjut, ingin saya tegaskan bahwa posisi chord F biasanya cukup menyulitkan bagi beberapa orang. Tapi percayalah, kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan bisa melakukannya. Biasanya kesulitannya adalah ketika kita menekan dua senar dengan satu jari, itu biasanya tidak bunyi. Harusnya bunyi. Nah, biasanya baru belajar, nah ini nggak bunyi ya. Untuk chord F, bagian jari yang menekan, khusus untuk jari 1, itu adalah di pinggir. Jadi ini ada bekasnya, jadi bukan tengah. Posisinya jadi seperti ini.
Sekarang kita latihan chord F yang dikombinasikan dengan dua chord sebelumnya, yaitu C dan G7. Pada latihan pertama, kita fokus dulu kepada chord F. Ada 4 bar, ya, jangan lupa diulangi. Ya. Dan kita mulai dengan kecepatan tempo 60. Ya. Siap? 1, 2, 3, 4. Latihan kedua, kita kombinasikan chord F dengan C. Bar pertama, chord C, bar kedua dan ketiga, chord F, terakhir, chord C. Siap? 1, 2, 3, 4. Latihan ketiga, chord F dikombinasikan dengan chord C dan G7. Jadi lengkap. Inilah pola 1, 4, 5, 1. Siap? 1, 2, 3, 4. Latihan keempat, kita coba menggunakan alternating bass. Ya. Jadi kalau C dan G ya, masih ingat ya. Nah kalau F dengan apa? Kita hitung. Nada pertamanya F. F, G, A, B, C. Oh ternyata C ya. Jadi kalau F di sini, maka C-nya yang ini. Jadi seperti C ke G7, F ke C. Jadi jari tiganya naik. Kalau G7 tidak ada perubahan ya, karena kebetulan nadanya D-nya itu terbuka. Ya. Siap? 1, 2, 3, 4. Nah, itulah latihan kita hari ini. Pada video berikutnya, saya akan membahas not setengah ketuk. Jadi selama ini kita berlatih dengan not yang nilainya 4 ketuk, 2 ketuk, dan 1 ketuk. Ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.